Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikri Sulistiawan dengan NPM 2417051030. Pada video kali ini saya akan mengerjakan UTP Respons AI, yang mana saya telah membuat sebuah model AI, yang mana model tersebut menggabungkan genetik algorithm dengan metode klasifikasi untuk NPM genap. Dan juga di sini saya menggunakan metode atau algoritma yaitu decision tree karena saya menggunakan metode klasifikasi. Oke, kita langsung aja ke kode yang kalau saya buat model yang saya tahu. Di sini saya menggunakan data yang saya pakai di tugas satu responsi kemarin. Ya ini asal dataset. Nah, dataset ini berjudul Prediction of Obesity Level based on Eating Habits and Physical Activities. Nah, data ini diperoleh melalui platform Kaggle. Ini, ini merupakan data dari data yang saya ambil dari sini, Kaggle. Yang mana dia punya sumber aslinya yaitu di WCI Machine Learning Repository. Nah, data ini merupakan hasil survei terhadap individu di Meksiko, Peru, dan Kolombia terkait kondisi fisik dan kebiasaan makanan mereka. Yang mana nanti eh, parameter ini akan menentukan mereka berada di tingkat obesitas yang mana gitu. Kemudian ada gambaran umum isi data atau fitur dan targetnya lah ya. Nah, dataset ini memiliki 2111 baris data dengan 17 fitur yang termasuk satu target dalam fiturnya. Nah, berikut ini ada contoh fitur-fiturnya, ada gender, age, weight, family history, with overweight, PLPC ini, kemudian ada penjelasan juga. Kemudian untuk targetnya itu merupakan di kolom no base date ini, yang mana targetnya itu terdiri dari 7 tingkatan berat badan. Itu ada insufficient weight, normal weight, overweight level 1 dan 2. Kemudian ada obesity type 1, 2, and 3. Nah, ini ada sini 17 atribut, 2011 record. Kemudian ada satu target gitu. Kemudian permasalahan yang pengen diselesaikan ini masih sama, yaitu eh, model yang saya buat kali ini itu akan mengklasifikasikan beberapa atau individu yang berada di Meksiko, Peru, dan Kolombia ini ke dalam beberapa tingkatan obesitas, yaitu ada ini tadi ya di Nubis Date ini tadi. Ini tingkatan itu. Itu secara otomatis berdasarkan pola hidup mereka gitu. Untuk memprediksi lah mereka berada di tingkatan yang mana aja. Nah, di sini ada yang pertama saya menggunakan data itu dari Google Drive sini. Saya taruh di Google Drive ini. Oke. Ya, intinya ini adalah data yang saya gunakan. Ada fitur age, gender, height, weight, dan sebagainya. Dan masih berada labelnya itu masih berada pada fitur di sini. Oke, inilah data yang saya punya, data setnya. Kemudian kita lihat di infonya ini adalah apa namanya? Tipe data daripada fitur atau ya fitur lah, fitur yang dipunya di sini ada age, tipe datanya float, gender, objek, dan sebagainya. Dan juga ini non null count ini kita menandakan kalau semuanya non null berarti tiap bagian ini, tiap fitur ini berarti tidak ada bagian yang kosong gitu. Ada describe-nya, itu ada count dari age, kemudian rata-rata dari age, minimal age, dan sebagainya lah, ada weight-nya juga. Nah, langkah pertama yang bakalan saya lakukan itu adalah sebelum masuk ke tahap ini ya, pelatihan data dan segala macamnya, itu ya langkah pertama itu bakalan nentuin
data. Ini supaya ketika data telah kita clean itu lebih ini loh data model yang kita buat itu lebih oke lah gitu buat ngeprediksi data yang kita punya, data set yang kita punya. Karena ketika misalkan nih jumlah datanya itu ada yang double, itu si model itu kan bakalan bingung nih. Dia ngeproses data yang sama itu berulang kali gitu. Gitu. Itu dapat membingungkan si modelnya. Kemudian ketika ada data yang kosong gitu misalkan, ada data yang bersifatnya nol gitu, bisa jadi model itu nggak bisa memprosesnya gitu. Nah, sini kita bakalan ngecek missing value-nya. eh, kita cek nih, apakah ada value yang kosong dalam setiap fitur. Nah, ternyata setelah dicek itu tidak ada kan pada nol semua. Berarti semuanya ini terisi lah gitu, nggak ada yang kosong gitu. Tapi kalau ada yang kosong, dia bakalan kita hapus untuk kolomnya itu. Kemudian kita cek duplikasinya, apakah ada apa namanya data yang duplikat. Kalau ada data yang duplikat, kita hapus data tersebut. Gitu. Karena tadi model itu bisa jadi mempelajari data yang sama sehingga mempengaruhi akurasi si modelnya nanti. Gitu. Kemudian ada pre-processing data yang mana bahasa lainnya itu encoding lah saya nyebutnya. Tapi sebelum kita melakukan encoding, itu kita pisahkan dulu antara fitur dan juga target. Nah, target sama fitur kita tadi sebelumnya kan itu masih nyatu ya. Sekarang kita pisahin dulu nih. Nah, ini untuk variabel x itu merupakan fitur ya. Karena di sini kita makanya di sini kita hapus target yang mana no base date ini daripada variabel X ini karena variabel X ini merupakan fitur. Jadi kita hapus no base date ini dari fitur kita gitu. Nah, kita taruh no base date ini ke variabel Y. Nah, variabel Y ini sebagai targetnya gitu. Kemudian kita bakalan ngelakuin encoding lah. Nah, encoding yang bakalan kita lakukan itu adalah ke kolom yang bertipe data teks. Nah, ini udah kita inilah udah kita susun lah ke dalam list kolom mana aja yang bersifat ya bertipe data teks gitu. Kita lihat dari yang ini tadi yang ada tipe data yang objek objek ini. Nah, setelah kita pilih nih mana tadi yang bertipe data teks tadi, barulah kita lakukan encoding atau mengubah tipe data yang sebelumnya teks atau ya teks lah menjadi numerik gitu. Karena kan seperti yang kita ketahui bahwasannya komputer ini hanya mampu eh, apa ya mengenali data itu biner kan 0 dan 1. Makanya dia nggak bisa memproses data dalam bentuk teks, tapi hanya bisa memproses data dalam bentuk numerik gitu. Nah, ini udah kita lakukan encoding. Nah, ini ada ini ya kolom kategorikal ini yang udah kita kategoriin tadi. Dan juga kita melakukan encoding terhadap target nih sini. Nah, setelah dilakukan encoding, maka hasilnya seperti ini nih. Yang tadinya ada kan teks seperti ini ada teks, gitu. Sekarang udah menjadi numerik. Tuh. Kemudian kita bakalan melakukan yang namanya normalisasi data. Nah, normalisasi data ini dilakukan misalkan kita punya suatu fitur nih, misalkan X dengan gender. Kalau enggak dari head dengan WK aja deh. Kan misalkan kita punya hacknya itu di sini aja biar gampang. Hacknya itu berapa ya? 162. Sedangkan weightnya itu 64. Kan itu gapnya itu terlalu jauh kan. Nah, jadi itu bisa membuat model kita itu menganggap bahwasannya si nilai yang paling tinggi tadi itu merupakan fitur yang paling penting gitu. Fitur itu penting gitu. Makanya dia nantinya bakal memprioritaskan satu fitur itu saja gitu. Karena nilainya terlalu tinggi, ya nilai terlalu tinggi, gapnya juga jauh.
maka hanya dia bakal model kita tuh bakal nganggap bahwasannya yang memiliki value yang paling tinggi itu adalah yang penting gitu. Jadi dia nggak bakal belajar secara merata antar model kita. Dia bakal belajar memprioritaskan yang memiliki value tinggi doang. Makanya di sini kita melakukan normalisasi data, gitu. Biar setara lah antara datanya itu. Ya penyetaraan lah bahasa lain. Di sini kita pakai function namanya min max scaler ini. Kemudian kita normalisasi data. Nah, setelah data fitur dinormalisasi, jadilah seperti ini. Ini kan K5 doang. Kita ambil doang. Nah, ya. Nah, setelah kita melakukan yang namanya cleaning data, pre-processing data, dan juga normalisasi data, itu berarti data kita sudah siap untuk kita bawa ke langkah selanjutnya, yaitu langkah di mana kita mulai genetic algorithm. Nah, gitu. Di genetic algorithm ini kita sebenarnya kan kita di sini punya beberapa fitur ya, sangat banyak fitur di sini. Itu ada 17 tadi fitur. Setelah kita pisah jadi 16 fitur kan sekarang ini. Nah, dari fitur-fitur tersebut tadi itu kan pastinya itu ada nih beberapa fitur yang sebenarnya itu nggak terlalu berpengaruh terhadap eh, apa ya parameter yang bakalan kita uji untuk tujuan kita nanti gitu. Itu misalkan di genetic algorithm ini fungsinya itu untuk mencari kategori apa saja sih, fitur apa saja yang paling berpengaruh gitu, yang paling terbaik lah untuk dilakukan untuk model apa ya, untuk algoritma yang bakalan kita pakai nanti. Ini fungsi genetic algorithm ini hanya untuk memisahkan untuk apa ya, bukan memisahkan, menyaring beberapa fitur-fitur yang ada gitu. Fitur-fitur yang ada mencari yang lebih baik daripada fitur yang lainnya gitu. Ya intinya dia kayak menyaring fitur lah. Misalkan fitur yang paling baik gitu. Nah, itu diambil. Nah, fitur yang dianggap noise atau buruk lah itu dibuang gitu. Gak dipakai gitu. Kurang lebih seperti itulah untuk genetic algorithm. Nah, di sini sebelum kita melakukan genetic algorithm, kita split data dulu. Eh, ada 80% untuk training dan juga 20% untuk data testing gitu. Nah, setelah kita split, barulah kita masuk ke genetik algoritma. Nah, sini kita menginisialisasi dulu untuk parameter genetik algoritma. Yang pertama itu ada pop size, yang dimana pop size ini merupakan jumlah individu atau kombinasi fitur dalam satu populasi. Jadi ada kombinasi fitur itu ada 10 ya. Dan kemudian ada generation, ini merupakan beberapa kali proses seleksi alam lah, ya beberapa kali proses seleksi alam itu atau evolusi itu berulang gitu. Jadi kita pengen ngulangin selama sebanyak 15 kali gitu. Kemudian ada mutation rate itu sebanyak 0,1. Itu merupakan peluang mutasi acak gitu. Yang mana mutasi itu eh, ketika kita ingin ini loh, kita punya sebuah mod apa namanya? Coba cari di sini. Nah, ini kita melakukan perubahan acak pada gen biar prediksi data kita itu nggak stuck di situ aja gitu. Biar banyak variasi untuk mencari solusi. Ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian ada 6 fitur, ini merupakan jumlah total dari fitur kita, yaitu ada 16 kan sekarang. Nah, kemudian kita langsung masuk ke fungsi fitness. Ya. Sini ada fungsi fitness, ini digunakan untuk mengukur seberapa akurat kombinasi fitur ini. Kita lihat definisi fitness ini, merupakan nilai yang menunjukkan kualitas suatu solusi. Nah, kita mulai. Yang pertama itu kita ini nih, kan di sini fitur-fitur ini menerima sebuah parameter yang namanya kromosom. Yang mana di sini ntar kromosom itu berupa deretan biner yaitu 0 dan 1. Nah, kalau biner itu satu berarti fitur itu diambil.
dipilih gitu. Kalau binary value-nya nol, dia bakalan fitur itu dibuang gitu. Itu namanya seleksi tadi. Nah ini, jika tidak ada fitur yang dipilih sama sekali, dia bakalan mengembalikan akurasi nol. Jika semua fitur itu nol semua ini, value-nya, dia bakalan nge-return nol ini tadi. Kemudian kita bakalan mengambil indeks fitur yang benar satu. Nah ini, yang saya jelasin tadi. Kalau dia value-nya itu sama dengan value-nya itu satu, dia bakalan dipilih gitu untuk lanjut ke ini apa namanya proses sebentar. Terus dipilih sebagai inilah kombinasi yang terbaik, fitur yang terbaik gitu. Nah, kemudian kita buat data set baru dengan fitur yang dipilih. Nah, ini kita bakalan apa namanya ngebagi ini. Yang tadi kan ada fitur yang nggak dipilih dengan fitur dipilih. Nah, ini kita pakai fitur yang dipilih untuk kita ngelatih model yang kita buat nanti gitu. Nah, ini setelah itu kita ngelatih model nih, ngelatih model dari fitur yang udah kita pilih tadi. Nih, ya, extract subset. Nah, ini itu fitur yang udah kita pilih kan dari fitur yang bernilai satu tadi. Nah, itu kita latih modelnya, kemudian kita lakukan uji pada model tersebut gitu dengan ujian itu pakai test ini ya, kayak test subset ini. Seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya kita bakalan masuk nih ke GA yang sebenarnya. Kita langkah pertama itu kita bakalan inisialisasi sebuah populasi secara acak. Yang mana populasi itu sendiri terdiri dari kumpulan angka 0 dan 1. Nah, karena kita nggak tahu nih sebenarnya kombinasi fitur mana aja yang terbaik, makanya kita pakai random di sini. Kita ngepick random aja untuk populasi yang kita punya gitu, secara acak lah. Nah, kemudian kita buat dulu untuk list buat nyimpan sejarah akurasi tertinggi di setiap generasi kita. Antara yang mana kita dapat ini apa hasil terbaik dari GA itu bahkan kita taruh di eh, variabel base overall kromosom ini. Nah, kemudian kita bakalan memulai sebuah apa namanya seleksi lah gitu, memulai sebuah GA lah gitu. Nah, di sini kita melakukan looping dengan parameter dengan sebanyak generasi ini. Generasi tadi kan ini kan seberapa banyak proses evolusi berulang. Nah, sini kita 15 berarti looping yang kita buat iya looping yang kita jalankan sini sebanyak 15 kali. Nah, untuk GA itu sendiri itu ada tahapannya ya. Yang pertama itu kita bakal mengevaluasi fitness untuk setiap individu dalam populasi. Nah, jadi dari skor fitness tadi yang kita ambil dari sini tadi, kita udah, nah ini calculate fitness ini, yang kita nyari dulu nilai fitness atau mau seberapa akurat kombinasi dari fitur itu. Nah, kita taruh di sini nih. Kita bakalan mencatat fitur-fitur terbaik dari generasi ini gitu. Kemudian kalau udah kita temukan, kita bakalan ngupdate nih rekor terbaik dari keseluruhan fitur itu tadi, kombinasinya tadi. Gitu. Kemudian kita cetak ke, kita cetak lah untuk melihat eh, kombinasi atau akurasi yang terbaik lah gitu. Kemudian selanjutnya kita bakalan melakukan seleksi atau turnamen selection, yaitu kita bakalan memilih parent yang kuat gitu karena kita butuh parent yang kuat supaya childnya nanti itu lebih bagus lah gitu keluarannya. Nah, sini kita bakalan memilih dua parent yang mana bakalan kita satukan lagi nanti di childnya gitu. Pertama kita pilih parent dulu, dua parent dari populasi tadi yang kita punya. Kemudian kita bakalan melakukan crossover yaitu persilangan ya, mencampur fitur dari kedua orang tua. Nah, ini tadi yang disebut chutnya, hasilnya gitu lah. Nah, ini berarti fitur daripada orang tua ini tadi, parent ini tadi, itu kita campur ke dalam childnya ini.
Nah, ini kan misalkan kita lakukan persilangan ya. Di child pertama ini, itu kan kita bakalan menghilangkan antara dua parent kan. Berarti child pertama itu bakalan ngambil data, misalkan data depan dari parent ya. Kemudian kita tambahkan data belakang dari parent duanya gitu. Ngambil data depan dan ngambil data belakang gitu. Kemudian digabungkan ke dalam satu si child ini gitu. Ya menggabungkan beberapa fitur yang ada di parent inilah gitu nyangkut fiturnya. Nah, kemudian mutasi. Nah, ini tadi kan kombinasi yang kita punya itu kalau nggak kita apa namanya riset, ya ini merubahan melakukan perubahan secara acak, ntar kita punya kombinasinya stuck di situ-situ aja tuh. Kan kita nggak bisa ngepredik eh, varian yang lainnya bagaimana gitu. Ntar hasil akurasi eh, model kita itu bisa jadi kurang baik gitu. Makanya di sini kita lakukan mutasi gitu. Secara acak mengubah nol jadi satu atau satu jadi nol itu tadi karena kita kan masih pakai biner di sini supaya lebih bervariasi aja gitu. Nah, kemudian kita bakalan angka terakhir yang mengganti populasi lama dengan generasi yang baru yang tercipta ini. Ya, ini setelah proses ini dijalankan dijalankan ditemulah hasil akurasi yang terbaik nih. Dapat kita lihat di sini tuh terbaiknya berapa? Ya? Nah ini 9450 nih. Ini hasil terbaik di generasi kelima gitu. Oke, selanjutnya kita bakalan menghitung akurasi yang tertinggi yang didapatkan. Nah, ini sebelum itu kita bakalan menerjemahkan kromosom kembali ke menjadi nama kolomnya. Karena sebelumnya tadi kan kromosom itu merupakan deretan biner ya, 01. Nah, ini kita kembalikan ke kolom aslinya gitu. Jadi value aslinya lah. Dan juga ujian dari fitur terpilih ntar dia dikembalikan yang tadinya biner menjadi nilai aslinya gitu. Ini dengan cara menyocokkan antara kolom-kolom dengan value 01 tadi itu, biner tadi gitu. Setelah itu barulah kita dapat nih dapat mencari nilai akurasi yang didapat gitu dan juga jumlah fitur yang optimal daripada keseluruhan fitur itu. Nah, karena tadi kan seperti yang saya bilang, GA ini digunakan untuk mencari fitur yang bagus, yang paling baik gitu lah, yang paling optimal untuk kita masukkan ke dalam algoritma kita nanti gitu. Jadi fitur yang bagus gitu, itu kita ambil. Nah, fitur yang ini buruk atau yang sebenarnya ini parameter yang enggak terlalu ngaruh dengan tujuan kita itu bisa kita buang atau noise lah bisa kita buang gitu. Nah, ini akurasinya itu mencapai 0,9498 dan jumlah fitur optimal itu adalah dipilih sebanyak 8 daripada 16 fitur gitu. Nah, ini ada fitur-fitur yang optimal yang mana dipertahankan itu ada Take, Wake, Calm, Valve ini Smoke, FAF, Caik, dan MT Trans. M Trans ini ya. Nah, ini juga ada daftar fitur yang dibuang oleh harga genetic algorithm. Tuh. Kemudian setelah itu kita bakalan masuk ke decision tree. Nah, ini adalah algoritma yang digunakan untuk eh, nyeleksi apa ya nyeleksi memprediksi ini tadi tujuan kita apa sih namanya kita memprediksi lah mengkalkulasikan eh, step individu ke dalam beberapa apa namanya, beberapa tingkatan obesitas. Tuh. Nah ini di season 3 langsung kita mulai. Nah sini kan kita menggunakan fitur hasil seleksi dari GA tadi kan. Kan udah kita buat GA-nya. Kita dapatlah fitur-fitur yang dipertahankan atau paling optimal atau paling bagus gitu. Nah itu kita pakai di algoritma kita yaitu decision tree. Nah ini kita pakai extreme final itu kita pakailah untuk data training dan juga data test kita ambil dari hasil GA tadi. Kemudian kita bakalan membangun model decision tree. Nah,
Sini kita langsung panggil aja decision tree classifier, classifier, dan kemudian langsung kita training untuk datanya. Ini kita pakai fit-nya nih. Ini berarti eh, model itu secara otomatis kita training untuk menggunakan data extrain final ini. Nah, ini tadi yang udah diseleksi oleh GA jadi. Dan kemudian setelah di training barulah data itu diuji nih. Nah, data itu setelah di training datanya diuji. Kemudian setelah diuji barulah kita dapat eh, mengevaluasi model yang telah kita buat. Nah, di sini ada hasil evaluasinya. Nah, hasil evaluasi model ini dari algoritma decision tree ini menunjukkan bahwasanya tingkat akurasi model yang saya buat ini akurasinya cukup tinggi, itu berada di angka 0,9498, mana itu berarti 94% ya, 94% ke atas lah, dengan precision atau keunggulan model dalam ngelabeling lah, ngelabeling atau ngasih tingkatan ini itu dengan tepat dan benar gitu. Ternyata nilai juga cukup tinggi, berada di rentang 90 berada di angka 95%, dan juga recall ini berada di angka 94%, yang mana recall itu sendiri merupakan hmm, ini keunggulan model kita kalau keunggulan model kita memasukkan sebuah individu, mengelompokkan ke dalam satu ini nih, tingkatan ini. Misalkan ada 59. Nah, ini keunggulan model dalam memasukkan atau mengklasifikasikan semua itu ke dalam satu tingkatan gitu, atau satu bagian gitu. Nah, Evans score ini adalah rata-rata daripada precision dari dan recall gitu. Nah, sini ada laporan klasifikasi, ada detail ya dari klasifikasinya. Nah, nilai support ini merupakan eh, apa ya, data aslinya gitu, data asli yang digunakan untuk menguji eh, modelnya gitu. Ini misalkan obesity type 2. Nah, ini data yang diuji itu adalah 64. Tingkat akurasinya itu berada di 0,95 untuk precision, recall-nya 0,98, dan kemudian Evans score-nya itu ada di 0,97 gitu. Total datanya ini ada 418 data asli. Nah, kita masuk ke terakhir nih, visualisasi data. Nah, yang pertama kita melakukan visualisasi data untuk grafik konvergensi genetik algorithm, yang mana ini bakal menampilkan progres peningkatan fitness atau akurasi dari tiap generasi. Nah, ini dari ini bawah ini yang X-nya ini merupakan generasi. Banyaknya generasi yang kita lakukan tadi ya, atau proses evolusi lah. Kan sebanyak 15 kali, berarti dari 1 sampai 15 tadi. Nah, ini fitness score atau tingkat akurasinya dari model yang kita buat. Nah, kita lihat nih, pada generasi pertama itu kan eh, model atau pada generasi pertama tingkat akurasinya itu kan cukup tinggi kan, berada di angka 0,950. Nah, itu. Nah, tapi ketika di generasi ke-8, 9, dan 10, nah, itu apa namanya? eh, Menurun sangat jauh nih. Yang tadinya berada di rentang 0,9 ke atas. Nah, pada saat di generasi ke-8, 9, 10, itu dia nurunnya sangat jauh. Nah, ini disebabkan kenapa nih? Kayak gini. Nah, itu disebabkan oleh apa namanya? Mutasi tadi. Nah, gitu. Dia mencari varian lain, kombinasi fitur lain yang bakalan diuji sehingga ketika kombinasi tersebut ditemukan, dia bakal langsung di luar, dibuang nih. Ini kan ditemukan nih, dan tingkat akurasinya kan jelek nih, maka dia bakalan dibuang. Kemudian selanjutnya dia bakalan nyari lagi nih
apakah ada yang jelek apa enggak gitu. Nah, ketika semua kombinasi yang jelek tadi udah dibuang, berarti kan sisa itu otomatis ini kan kombinasi yang paling baik gitu. Maka di akhirnya ini itu pasti bakalan sisa kombinasi terbaik gitu, sehingga mendapatkan akurasi yang paling tinggi gitu. Setiap ini ya, setiap generasi atau proses evolusi gitu. Nah, kemudian ada confusion matrix atau prediksi level obesitas. Ini menunjukkan perbandingan antara prediksi model dengan tabel asli. Nah, ini yang X ini itu merupakan prediksi model dan yang Y-nya ini merupakan kenyataan atau aslinya lah. Nah, ini dapat kita lihat dengan di garis diagonal ini. Ini kan di insufficient insufficient week ini itu berada di angka 57. Nah, ini berarti 57 ini adalah hasil dari model, hasil tebakan model. Ya, intinya yang garis diagonal ini itu merupakan hasil tebakan, hasil prediksi dari model yang sudah kita buat gitu. Dan semakin gelap warnanya ini kan, berarti semakin akurat pula model itu menebak gitu. Nah, sini kan berarti input inputnya ini model berhasil menebak sebanyak sebesar 57 kan. Nah, yang di luar-luar ini, yang di luar garis diagonal ini, datanya ini, itu merupakan kesalahan model dalam memprediksi. Ini salah prediksi dua ini kan, ada dua data, berarti dia berhasil cuma dari 59 dia dapat memprediksi 57 eh, dan duanya ini itu gagal dia prediksi gitu. Nah ini pada obesitas type 3 ini kan 60 nih dan nggak ada nilai yang di luarnya. Berarti ini menunjukkan bahwasanya model berhasil memprediksi obesitas eh, type 3 ini sebesar 100% gitu. Berarti kan nggak ada data yang terbuang gitu, nggak ada data yang salah prediksi, semuanya benar diprediksi gitu. Makanya sampai-sampai ini nol sebenarnya itu. Kurang lebih seperti itulah. Ini merupakan banyak apa ya, seberapa besar data merupakan data yang sudah diprediksi oleh model yang kita buat gitu. Maka semakin gelap dia semakin tinggi nilai prediksi itu. Nah, untuk kesimpulan daripada kasus ini itu berarti dapat kita ketahui ya bahwasannya tadi kan dapat kita nih kita tingkat akurasi itu sangat tinggi lah bisa dibilang sebesar 94% gitu. Ini udah lumayan tinggi lah. Berarti kan ketika kita diberikan 1000 dataset nih misalkan. Nah, berarti model yang kita buat ini, model yang kita punya sekarang, itu dapat memprediksi sebesar 94% koma sekian gitu dengan benar dari dataset tersebut. Berarti sudah sangat bagus. Nah, penggunaan genetik algorithm di sini juga itu sangat membantu karena kan tadi kita seperti yang kita tahu ya, kita awalnya punya 17 16 fitur ya. 16 fitur. Kemudian ketika kita menggunakan genetic algorithm ini dari fitur-fitur tadi itu yang kita pilih dulu nih, mana sih fitur paling optimal untuk kita masukkan ke algoritma yang kita punya gitu, model yang kita punya. Nah, fitur sisanya itu kita buang, nggak kita pakai. Nah, itu sangat membantu model kita supaya bisa ngeprediksi dengan benar lah gitu, dengan optimal. Yang mana pastinya juga meningkatkan tingkat akurasinya karena udah diseleksi dulu mana sih fitur yang paling optimal untuk model kita gitu, yang relevan lah untuk tujuan model kita. Yang enggak relevan kita buang gitu. Nah juga seharusnya dia juga mempercepat ini ya proses dari model kita ngepredik gitu. Proses model kita inilah mempercepat lah itu proses prediksinya gitu, proses model kita ini. Dan juga dari decision tree-nya ini itu kan kita dapat akurasi yang lumayan tinggi kan. Ini berarti menunjukkan bahwasanya algoritma decision tree ini sangat cocok digunakan untuk kasus studi kasus
yang saya pilih saat ini. Gitu. Kurang lebih seperti itu untuk kesimpulannya. Coba kita jalankan ulang. Ini. Karena ini ya, seperti yang saya bilang tadi, mutasi. Ini sedikit tambahin mutasi. Berarti mutasi itu kan kita anggapannya itu kayak buat sebuah apa ya namanya, kombinasi baru atau variasi baru gitu. Nah ini kan secara acak gitu ya. Makanya dari visualisasi grafik ini ketika kita jalankan ulang berarti kan kita membuat mutasi baru lagi. Nah, makanya di sini hasil itu bisa acak. Tapi pasti hasil akhirnya itu adalah dapat menghasilkan kombinasi yang terbaik gitu. Karena yang terburuk sebelumnya itu kan ketemu yang terburuk nih, maka kita buang. Ketemu yang terburuk kita buang gitu. Pasti hasil akhir yang menyisakan kombinasi yang paling terbaik. Otomatisnya gitulah. Tapi saya tadi dapat eh, apa namanya tingkat akurasinya itu kalau nggak salah 95%. Nah ini ya dapat 95% ini kan. Berarti model ini ketika dia tergantung ini berarti ya model ini atau tergantung karena ini kan sifatnya juga random saat kita milih populasinya saat kita melakukan mutasinya itu kan random berarti itu juga menentukan apa ya menentukan generasi yang harus kita pakai itu seberapa semakin besar generasi ini atau proses evolusi ini maka hasilnya ntar bakal semakin baik gitu karena nilai-nilai atau value-value yang buruk sebelumnya itu bakalan dibuang dulu kemudian menyisakan value yang baik gitu. Ini kan saya mendapatkan 95,93 ya 95,93% gitu untuk tingkat akurasinya berarti kan lebih tinggi daripada yang tadi kan. Nah, kurang lebih seperti itu sih untuk penjelasan daripada model yang telah saya buat. Ya mungkin cukup sekian dari saya. Oh ya, ini karena saya menggunakan dataset dari yang kemarin, kalau ada kesamaan dari teman-teman saya, dataset penggunaan dataset juga itu di luar ini di luar pengetahuan saya. Jadi ya harap dimaklumi. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan model AI yang saya buat. Saya akhir aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.